Kisah Nabi Daud alaihissalam. Raja Jalut badannya seperti raksasa. Nabi Daud mengalahkan Raja Jalut. Nabi Daud menikah dengan anak Raja Talut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Daud bin Isa. Usia 100 tahun. Bersejarah 1063 sampai 963 sebelum Masehi. Penduduk Palestina dan Israel. Jumlah keturunannya satu anak, Sulaiman alaihissalam. Tempat wafat Baitul Maqdis, Yerusalem. Kebetulan kaumnya Bani Israel. Dalam Al-Quran disebutkan namanya sebanyak 18 kali. Nabi Daud alaihissalam adalah Nabi dan Rasul yang ke-17 dari 25 Nabi dan Rasul. Sepeninggal Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, para pengikutnya merupakan semua ajarannya. Sepeninggal kedua Nabi itu, Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun sampai akhir hayatnya. Bani Israel kala itu hidup tertindas di bawah kekuasaan Raja Jalut. Dia adalah seorang pemimpin kejam yang memiliki tubuh sangat besar, menyerupai raksasa, sehingga tak heran jika Raja Zalim ini amat ditakuti orang-orang. Di tengah kondisi yang kacau tersebut, Allah mengutus seorang Nabi. Nama Nabi ini tidak termasuk dalam kelompok 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Nama Nabi tersebut adalah Sami'un. Surat 4 An-Nisa ayat 164. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Talut menjadi raja. Allah mengutus Sami'un di tengah-tengah ahlak Bani Israel yang sudah porak-poranda. Allah mengutus Sami'un. Kaum Bani Israel meminta kepada Nabi Sami'un untuk menunjuk seorang menjadi raja yang dapat dijadikan perlindungan, sebab mereka telah ditindas oleh seorang raja yang zalim. Sami'un berkata, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Namun usul tersebut ditolak oleh rakyat Israel. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Sedangkan dia tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Awalnya kaum yang dikenal keras kepala itu menolak Talut karena dia hanya pengembala yang tergolong miskin. Mendengar penolakan rakyat Israel, Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya. Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Talut menguasai ilmu tata negara, pandai menyusun strategi perang, dan memiliki tubuh yang kuat serta kekar. Akhirnya, orang-orang Israel pun bersedia menerima dirinya menjadi raja. Setelah diangkat menjadi pemimpin, kekuasaan Talut semakin kuat. Dia lantas meminta pasukannya untuk bersiap-siap melawan Jalut. Setelah dinobatkan menjadi raja, Talut melakukan pembenahan terhadap tentara Bani Israel, yang kemudian mengumpulkan para pemuda untuk menjadi tentara. Kabar tentang dikumpulkannya para pemuda tersebar ke seluruh negeri, termasuk ke sebuah kota kecil bernama Bethlehem. Di kota Bethlehem itulah seorang yang bernama Isa yang memiliki 13 anak. Isa menyuruh 3 anaknya untuk bergabung dengan tentara yang dipimpin Talut. Seorang anaknya yang bernama Daud berniat ikut, namun Daud tidak diizinkan karena saat itu masih kecil. Dia hanya diperbolehkan mengembala kambing dan mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya di medan tempur. Suatu ketika, Sami'un melihat Daud. Dia sangat tertarik kepada Daud karena mendapatkan petunjuk Allah tentang ciri-ciri orang yang dapat mengalahkan Jalut. Lalu Sami'un memberitahukan hal ini kepada Talut. Wahai Talut, sesungguhnya aku melihat pada diri Daud kemampuan untuk mengalahkan Jalut. Oleh karena itu, ajarlah dia ikut bergabung dalam pertempuran ini. Talut menerima usul tersebut. Dia mengajak Daud untuk ikut bertempur. Tentu saja Daud sangat senang. Dia pun mempersiapkan diri untuk terjun ke medan pertempuran.
Daud ikut berperang. Pada suatu hari, Jalut bersama pasukannya akan datang menyerang Bani Israel. Jalut dikenal sebagai pemimpin yang ditakuti karena badannya yang besar dan memiliki kesaktian yang tinggi. Hal ini sangat mengkhawatirkan Talut dan pasukannya. Mengetahui hal itu, Raja Talut menyusun strategi dan taktik dalam tempur. Setelah semua pasukan siap, kemudian Raja Talut dan pasukannya bersiap menuju medan pertempuran. Dalam perjalanan, para tentaranya merasa kehausan. Mereka ingin istirahat dan minum. Talut berkata, "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan adanya suatu sungai. Siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Siapa yang tidak meminumnya kecuali menciduk seceduk tangan, dia adalah pengikutku." Saat melewati sungai yang dikatakan Talut, pasukan Talut kemudian meminumnya air sebanyak yang diperintahkan Talut. Namun, beberapa orang di antara mereka tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh pemimpin mereka. Mereka meminum air melebihi takaran yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika Talut dan orang-orang pengikutnya kembali berangkat menuju medan pertempuran, orang-orang yang meminum melebihi takaran berkata, "Kami tidak sanggup untuk melawan Jalut dan tentaranya." Mereka menjadi semakin takut jika mengalami kekalahan. Sementara itu, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar." Nabi Daud melawan Raja Jalut. Dari peristiwa tersebut terlihat betapa sedikitnya kelompok yang mematuhi perintah Talut. Namun Talut dan pasukannya tetap optimis. Ketika Talut dan pasukannya melihat Jalut dan tentaranya, mereka pun berkata, "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, kukuhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Setelah berdoa, mereka berjuang melawan Jalut dan tentaranya. Saat suasana di medan perang semakin genting, Raja Talut pun membuat sayembara yang berkata, "Barang siapa yang dapat mengalahkan Jalut, maka ia akan kuangkat sebagai anak menantu yang akan mewarisi tahta kerajaan." Mendengar pengumuman itu, Daud yang kala itu masih remaja mengajukan diri untuk melawan Jalut. Pertarungan Daud melawan Jalut pun dimulai. Hanya berbekal sebuah ketapel dan 3 buah batu kerikil, sang nabi menyerang si raja kejam. Tak kalah sengit, Jalut mengayunkan pedangnya dengan menebas musuhnya yang berbadan kecil itu. Namun, Nabi Daud alaihissalam selalu dapat menghindar dengan gesit. Keteguhan iman, ia pun membuatkan pendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dibantu angin, Nabi Daud melontarkan batu yang kemudian melesat dan cepat. Batu itu tepat mengenai dahi Jalut. Lalu jatuh tersungkur yang menyebabkan ia meninggal saat itu juga. Kemenangan Daud yang disaksikan ratusan pasang mata itu berhasil membuatnya disegani banyak orang. Setelah Nabi Daud alaihissalam menumbangkan Jalut, Raja Talut pun memenuhi janjinya. Sang raja menikahkan ia dengan putrinya yang bernama Mi'yal, serta mewarisi separuh kerajaan Bani Israel miliknya. Surah 34 Sabah ayat 10-11. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang bersama Daud. Kami telah meletakkan besi untuknya, yaitu buatlah besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya dan kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan." Demikian kisah Nabi Daud yang mengalahkan Jalut yang besar seperti raksasa dan membunuhnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.